warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lit-thariqil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sayyidus sanadul 'azim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin hadirin salatul kiram. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kang ya Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayahnya. Kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada saatnya kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil dan ihsan dalam segala hal, termasuk dalam urusan ibadah. Dalam urusan rumah tangga, kalau kita memberikan uang belanja kepada istri kita sesuai kebutuhan, itu adil. Katakanlah sebulan 5 juta, kasih 5 juta, adil. Kasih 10 juta, ihsan. Ibu-ibu juga gitu. Seumpama 5 juta, tidak dikasih 5 juta, kok bersabar, itu ihsan. Jadi ihsannya tidak menuntut walaupun kurang dari semestinya. Termasuk dalam urusan ibadah. Kalau ibadah kita lakukan sesuai ukuran perintah Allah, adil. Adilnya kita sholat, ya sholat fardu. Tapi yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, ihsan. Puasa kita ya Ramadan. Kalau ditambah Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ihsan. Allah bukan hanya memerintahkan kita adil saja, tapi disempurnakan ibadah itu dengan ihsan. Sebetulnya andai kata ibadah itu kita lakukan yang wajib-wajib saja, sebetulnya sudah cukup. Karena untuk masuk ke dalam surga, itu cukup hanya dengan ibadah fardu. Jadi bedanya ibadah fardu sama sunnah. Kalau ibadah fardu itu digunakan untuk beli tiketnya surga. Kalau ibadah sunnah itu untuk meningkatkan derajat di surga. Jadi kalau kita mengambil yang fardu saja, sudah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan ini sebagaimana dalam suatu riwayat, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, lakukan sholat, lakukan puasa Ramadan, bayarlah zakat. Apakah tidak ada yang lain? Itu lakukan. Tidak akan aku kurangi, tidak akan aku tambah. Namanya berapa? Adil. Ketika orang ini pergi, Rasulullah, andai kata ucapannya benar, amalnya sesuai yang diucapkan, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak jamaah yang dimulakan oleh Allah, tapi rahmat Allah itu begitu luas. Apalagi rahmat Allah di akhirat nanti. Ketika di dunia antara si miskin dan si kaya sangat kelihatan sekali. Orang yang jabatannya di atasnya sedikit itu kadang-kadang membuat banyak orang lain ini iri. Apalagi nanti di akhirat antara satu derajat dengan derajat yang lain niki bainas samai wal ard. Fi riwayat membutuhkan perjalanan 100 tahun. Oleh karena itu Allah di dalam surat At-Taubah berfirman, dan surat ini menjadi ciri-cirinya orang yang bertaubat. Berarti kalau orang bertaubat, pastinya ciri-ciri sifat dalam ayat ini bagian dari yang ia miliki. Berarti kalau dia belum mempunyai sifat-sifat ciri-ciri ini, berarti taubatnya ini masih aspal. Apa aspal, Pak? Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, terus ia menjaga imannya, memperbaiki imannya. Kita punya rumah, coba tidak ditempati selama 1 bulan, tidak dibersihin, coba terus coba badan kita seminggu saja makannya tidak teratur, badan kita akan rusak. Apalagi iman, badan kita tidak ada yang menyerang, tidak ada yang menyakiti. Tapi kalau tidak terjaga, badan kita akan rusak. Apalagi hati, yang mana setiap detik setan ini selalu berusaha untuk menguasainya, mengincar, ingin menguasai hati ini. Maka ketika iman yang ada di dalam hati kita ini tidak kita jaga, maka jamaah yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang punya iman ini dijaga dengan apa? Dengan menjaga sholat. Makanya ketika Allah berfirman, aqimus shalah. Apa artinya aqimus shalah? Jadidu imanakum bi iqamatis shalah. Imam Syarawi berkata begitu. Perbaharui imanmu, sempurnakan imanmu, yaitu bi iqamatis shalah. Dengan kita hadir di majelis ilmu. Nah, ini adalah salah satu usaha kita untuk memperbaiki iman. Kita mau membaca Al-Quran, itu salah satu memperbaiki iman. Kita banyak berzikir. Kalau kita sudah punya iman ini kita jaga. Wahajaru, tidak cukup di situ saja. Wahajaru, berhijrah. Hijrah ini bisa diartikan apa? Berpindah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ke sesuatu yang bermanfaat. Berpindah dari sesuatu yang tidak diridai oleh Allah ke sesuatu yang diridai oleh Allah. Berpindah dari sesuatu yang fadilahnya kecil kepada sesuatu yang fadilahnya lebih besar. Sholat di rumah cukup, fadilahnya kecil, ya, ditinggalkan, mencari fadilahnya yang lebih besar. Hijrah, wahajaru, harus siap meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Bahkan siap meninggalkan pekerjaan yang di situ kita tidak bisa menjaga iman kita. Kita tidak bisa menjaga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf demi menjaga cintanya kepada Allah, Nabi Yusuf mendingan rela
di penjara bertahun-tahun daripada Nabi Yusuf harus mencederai cintanya kepada Allah, yaitu dengan mengikuti kemauan para wanita-wanita. Nah, makanya Nabi Yusuf ini menjadi suri tauladan, sosok yang rela berkorban meninggalkan apa saja dengan segala risiko untuk menjaga cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita ini sudah berani meninggalkan sesuatu, di situ kita dituntut ada pengorbanan. Insya Allah pada saatnya sesuatu yang hilang di jalan Allah, sesuatu yang hilang karena Allah, pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Setelah itu bukan mandek di situ, disempurnakan lagi. Nah, iman sudah, sholatnya sudah rajin, kebiasaan-kebiasaan buruk sudah ditinggalkan, pekerjaan-pekerjaan yang su'ad sudah ditinggalkan, latihan itu bersih ditingkatkan lagi. Wajahadu fi sabilillah. Jihad itu bisa berarti apa? Menggunakan seluruh kemampuan di jalan Allah, di amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya. Ya mohon maaf lah, kita menggunakan harta kita, jiwa kita untuk nyenengin anak kita biasa, untuk nyenengin istri kita biasa Pak. Nah, ini liburan kita jalan-jalan kemana ini? Nanti hari raya kurang 2 bulan lagi. Ini nanti istri mau dibelikan baju apa ini? Sudah dipikirkan, Allah. Nanti ini mertua ini nanti dikasih oleh-oleh apa ini nanti? Kalau kita mengeluarkan harta, tenaga kita kanggo nyenengke anak, bojo, orang terdekat kita sudah biasa. Di sini kita dituntut mengeluarkan harta kita dan jiwa kita untuk menyenangkan Allah. Masuk kalau kita ada di majelis ilmu, Rasulullah tahu apa? Tahu, Rasulullah senang. Karena kalau kita ada di majelis ilmu, kita memakmurkan musola, memakmurkan masjid, itu artinya bukan kok menyenangkan takbirnya senang orang ya. Yang lebih senang siapa? Rasulullah. Takbirnya senang, Rasulullah senang. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bi'amwalihim wa anfusihim, dua-duanya. Ada orang ketika bangun masjid, selalu paton. Kurang berapa? Butuh apa lagi? Masjid wis dadi ora katon. Mantan-mantan itu. Ada waktu pembentukan pengurus, rame-rame katon nyembelih wedhus. Nggih. Wis dibentuk ora katon, manten-manten niku. Dua-duanya bi'amwalihim, harta kita ya untuk jihad, badan kita untuk. Makanya membangun masjid itu satu membangun fisiknya, kedua itu membangun apa? Membangun kemakmurannya. Membangun fisiknya cukup sekali, tapi membangun kemakmurannya ini dua-duanya. Orang-orang yang dia tidak hanya cukup membangun iman, tapi dia siap beresiko untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dengan hijrah. Makanya takwa ini isinya dua. Satu apa? Menjalankan perintah Allah. Kalau kita berkenaan dengan menjalankan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, semampune. Salat samampune, puasa sak mampune, sedekah sak mampune, semampunya. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan larangan Allah, tidak semampunya, tapi totalitas. Yang ngomong kok kira-kira aku sih sedikit oleh ora ya. Nambahin nol sih baik asal betul. Sedikit mawon asal betul.
Oh, tenang, salam. Kalau larangan itu totalitas 100%. Yang nak duduk sedikit oleh orang ya. Kadang kalian itu ya Allah, angan-angan kata ayat yang berkenaan dengan hibah itu ditujukan untuk umat Islam. Ternyata umat yang paling banyak hibahnya itu malah umat Islam. Coba dicek komentar neng YouTube, komentar neng Facebook, apa media sosial. Si komentarnya elek-elek kok Islam. Lagi apa betul? Ayat yang memerintahkan untuk menjalin persatuan, jangan menyakiti hatinya umat Islam, itu ditujukan untuk kita, ya kan? Justru orang yang lisannya berbisa itu malah umat Islam, yang memecah belah malah umat Islam. Lagi apa betul? Inilah saya dimaksud saya Muhammad Abdul. Al-Islam mahjubum bi ahli. Islam itu keindahannya tertutup oleh pemeluknya sendiri. Islam perintah yo gibah. Malah kebanyakan gibah orang Islam. Ajakan duduk, Pak. Kebanyakan jangan duduk, Pak. Umat Islam. Jangan menghujat, mencaci maki. Nggih. Sing menghujat, mencaci maki kebanyakan ini umat Islam. Okay. Nah, jamaah yang dimulakan Allah lagi. Jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah sedikit. Setelah itu kita berjuang semampu kita. Kalau tenaga kita tidak kita gunakan di jalan Allah, akan habis di selain jalannya Allah. Namun hartanya jenengan damel sedekah telas, nggih. Orang didamel sedekah telas betul. Kami telat. Dengan menyisihkan buat sedekah, ya habis. Enggak buat sedekah, apa dong naik? Sama-sama habis. Nah, ayat ini menunjukkan orang mukmin amalnya jangan setengah-setengah. Selagi kita mampu, kita bisa kita sempurnakan. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah lewat bulan Rajab. Nah, orang dulu itu kalau menyebut bulan Rajab itu Syahrul Quran. Syahrul Quran. Nanti orang dulu menyebut Syahrul Quran bukan bulan Ramadan, tapi bulan Rajab. Kenapa orang dulu menyebut bulan Rajab ini Syahrul Quran? Karena mereka tidak menjumpai orang dimanapun kecuali pasti membaca Quran. Yang pasar, yang masjid, okay. Tidak seperti biasa. Ketika sudah masuk bulan Rajab, orang-orang ini membaca Al-Quran dimanapun. Nah, bulan Rajab ada yang menyebut Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Kenapa? Iya. Ketika orang selesai membaca Al-Quran capek, pasti tidak akan meluangkan waktu tanpa membasahi lisannya dengan membaca istighfar. Sebanyak-banyaknya orang-orang terdahulu membaca istighfar, maka bulan Rajab disebut Syahrul Istighfar. Ada yang juga menyebutnya Syahrul Tasbih atau bulan mensucikan Allah. Nah, di daerah Pantura itu nih, ini kan menceritakan Pantura. Daerah Pantura itu pun tradisi. Kalau sudah masuk bulan Rajab, itu sebuah masjid musola itu nanti setelah azan, nah istilah apa pujian, pujiannya khusus. Apa itu? Tanggal 1 sampai 10. Subhanallah il-hayyil qayyum. Itu terus, bacanya itu terus diulang sebanyak-banyaknya. Tanggal 1 sampai 10. Nanti kalau sudah tanggal 11 nanti diganti, Subhanallah
hil ahadis somad. Diganti tasbih, okay? Itu sampai tanggal 20. Nanti kalau sudah masuk tanggal 21, nanti diganti tasbih. Subhanallahirrauf. Ada yang menyebut syahrul Quran, ada yang menyebut syahrul istighfar, ada yang menyebut syahrul tasbih. Kenapa mereka ini memperbanyak amal-amal utama ini? Ya, karena bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Sebelum Ramadan ini datang, mereka harus berlatih dengan amal-amal fadilah minimal 40 kali atau 40 hari. Kenapa 40? Ya, karena 40 itu adalah angka kematangan. Makanya Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Gunung Tur 30 hari disempurnakan menjadi 40. Para nabi kebanyakan ketika umurnya sempurna, walamma balagha asyuddahu, ketika sampai umur kesempurnaan berapa? Umur 40. Bayi di dalam rahim, mulai dari sperma menjadi darah, menjadi daging, itu prosesnya adalah 40. 40 itu adalah angka kematangan. Termasuk kalau kita niki umurnya sampun 40, niki sampun umur mateng. Jenengan duwe wit duren, kok durene wis mateng, sedelok maneh napa Pak? Gigal. Oke. Gigal durene wis mateng ya. Sebentar lagi gigal ke. Jenengan umur 40 apa dereng? Nah umur 40 berarti pun mateng nggih. Nah umur swidak berarti apa? Bonyok. Nah 40 kan mateng nggih. Kalau umurnya 40 sudah mateng. Makanya dalam satu riwayat sampaikan Imam Ghazali, "Man jawazal arba'in wa lam yaghrib khairuhu syarruhu." Nggih. Fala yatabawa maq'adahu minan nar. Orang kalau sudah umur 40 tahun, kok kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, siap-siap setelahnya. Kenapa? Itu umur kematangan. Umur 40 adalah manusia betul-betul pola pikirnya, hatinya, pengalamannya itu sudah sempurna. Kalau kesempurnaan di umur itu, kok belum bisa menjadikan dia menemukan Tuhannya, memperbaiki amal-amal solehnya. Kayak terus bisa nggak? Tapi ukurannya, makanya kalau kita sudah umur 40 ke atas, kita sholatnya jamaahnya kok terjaga, insya Allah sampai wafat seperti itu. Insya Allah kalau kita sudah umur 40, akhlaknya baik, ringan tangan, senang membantu, sampai wafat pun akan seperti itu. Ukurannya antara umur 40. Nah, karena umur 40 atau angka 40 ini adalah angka kematangan. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu sebelum Ramadan datang, mereka berlatih minimal 40 hari. Latihan membaca Al-Quran, latihan memperbanyak istighfar, latihan untuk apa? Memperbanyak tasbih. Supaya apa? Ketika nanti bulan Ramadan, mereka sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Jangan sampai nanti Ramadan datang, kita dalam keadaan fisik dan semangatnya ini lemah. Karena tradisi orang terdahulu, mereka menunggu datangnya bulan Ramadan itu setengah tahun sebelum datangnya Ramadan. Jadi bulan Ramadan hanya 1 bulan, tapi yang terhubung dengan bulan Ramadan itu 11 bulan. Jadi orang dahulu itu ketika Ramadan selesai, mereka meminta kepada Allah supaya amal di dalam bulan Ramadan yang ia lakukan diterima.
itu berdoa selama setengah tahun, Pak. Bulan awal, bulan dulu kok berarti Rabbana ta'ala itu Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiraatana. Itu doanya bukan di Ramadan saja. Oke, orang dahulu itu doa itu dipanjatkan sampai setengah tahun. Oke, katakanlah sampai bulan mulut. Nah, ketika berdoa supaya amal di bulan Ramadan yang telah lewat ini diterima oleh Allah selesai, maka bulan selanjutnya mereka berganti meminta semoga diberi oleh Allah panjang umur, semoga diberi oleh Allah kekuatan menjumpai dan memaksimalkan dengan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, Bapak-bapak jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu sedikit tentang salah satu hikmah dari kebiasaan orang-orang terdahulu menyiapkan amal di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab disebut Syahrul Quran, Syahrul Istighfar, ada yang sebagian Syahrul Qadar. Sampai sekarang masih ada tradisi di daerah-daerah yang ada jamaah-jamaah sepuh atau ngaji sepuh, namanya ngaji toreko. Di Al-Fatah ada, atau di daerah Kudus, seperti di daerah Aceh. Itu daerah-daerah yang masih ada tradisi seperti itu, khusus kanggo wong-wong sepuh sing biasa ngaji tua, khusus di bulan Rajab. Khusus bulan Rajab mereka akan mengadakan ngaji namanya apa? Kholwatan. Nah, kholwatan itu menyepikan diri, memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah yang dimulai di bulan Rajab. Nah, alhamdulillah ini pun bulan Sa'ban apa tadi? Sabun. Nah, Rajab selesai, nah kita berhadapan dengan bulan Sa'ban. Sa'ban itu artinya apa? Sa'ban itu bercabang-cabangnya kebaikan. Dulu bulan Sa'ban itu bulan yang tidak diminati. Sebabnya apa? Bulan Rajab ini termasuk Asyhurul Hurum. Di situ orang banyak umrah di bulan Rajab, karena termasuk Asyhurul Hurum, termasuk kualitas orang beribadah juga lumayan banyak di bulan Rajab. Nah, nanti setelah bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan, ibadah lebih maksimal lagi. Nah, di bulan Sa'ban ini kosong. Bulan Sa'ban itu kosong, tidak ada amal apa-apa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengisi bulan Sa'ban ini dengan amal-amal ibadah. Makanya Sa'ban maknanya adalah bercabang-cabangnya banyak amal-amal kebaikan atau amal-amal ibadah. Nah, salah satu yang ada di bulan Sa'ban, di bulan Sa'ban itu apunten jenengan ning omah wonten kalender, Pak. Kalender Masehi wonten. Kalender Hijriah wonten. Kalender akhirat wonten. Kalender akhirat wonten mboten? Mboten. Jadi ana kalender Masehi, ana kalender Hijriah, ana kalender akhirat. Masehi Januari tekan Desember. Hijriah napa? Muharram sampai Dzulhijjah. Kalender akhirat terus mboten? Kalender akhirat itu memakai Hijriah, tapi kalender yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu amal. Makanya di dalam bulan Hijriah ini itu ada satu bulan yang mana amal kita disetorkan kepada Allah, yaitu terletak pada
pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu kalau dibuat kalender akhirat itu akhir tahun. Jadi nanti bulan Sya'ban itu tutupan buku. Oleh karena itu Rasulullah banyak beribadah termasuk berpuasa. Kenapa? Supaya di penutupan buku ini dalam keadaan memperbanyak amal ibadah. Makanya amal kita itu disetorkan kepada Allah itu satu, ada skala harian. Skala harian itu kenapa? Kalau hari itu pagi sama asar. Makanya kalau kita sholat subuh jamaah itu belakangnya ada malaikat ya. Kalau setelah kita jamaah subuh nanti malaikat sowan insya Allah. Laporan catatan amal akan ditanya. Nanti engkau menimbalkan hambaku dalam keadaan apa? Ya Allah, jamaah subuh nyong tadi saksi ini. Ketika catatan amal kita dibuka, aku ampuni dosa ya. Tapi ketika catatan amal ini dibuka, nah, engkau meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Saya turu ya Allah. Enggak. Itu makanya ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun binnahar. Jadi ada malaikat itu yang ganti mencatat amal kita sip-sipan, malam sama siang hari. Jadi sehari itu amal kita disetorkan kepada Allah 2 kali, pagi sama sore. Lah kemudian segala mingguan amal kita ini disetorkan kepada Allah juga 2 kali, setiap hari Senin sama Kamis. Kenapa kanjeng Nabi senang puasa Senin Kamis? Nabi senang kalau pada waktu amalnya disetorkan Rasulullah dalam keadaan ibadah atau puasa. Makanya kan Nabi senang. Nah, skala harian, skala mingguan, nanti ada skala setahun sekali. Sebagaimana Nabi senang, ketika amal disetorkan skala harian dalam keadaan ibadah, skala mingguan dalam keadaan ibadah. Nabi juga senang ketika amalnya disetorkan skala tahunan sekali, apalagi setahun sekali, diusahakan dalam keadaan beribadah. Cuman tidak ada nas yang menjelaskan secara langsung disetorkan amal kita kepada Allah itu tanggal berapa. Tidak ada. Amal kita disetorkan itu tepatnya tanggal berapa, itu tidak. Cuma ada hadis yang kurang lebih ketika datang malam nisfu Sya'ban, ketika datang malam nisfu Sya'ban, Allah akan melihat hamba-hambanya. Allah melihat hamba-hambanya ini dalam keadaan pandangan rahmat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya ini, kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah, illa li musyrikin aw musahin, kecuali 1 orang musyrik, 2 orang yang hatinya ini dengki kepada sesama muslim. Karena apa? Hatinya tidak ada rahmat kepada hambanya Allah, maka Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Jadi sehingga sebagian ulama itu agak condong kemungkinan amal disetorkan skala tahunan itu di nisfu Sya'ban. Makanya tradisi kita kalau nisfu Sya'ban apa? Tradisi ini sholat sunnah, sholat tasbih. Nanti sholat tasbih, sholat tasbih itu hadis itu tapi angsal diamalkan. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi mengamalkan semua. Hadisnya itu, tapi boleh diamalkan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada sholat tasbih, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau urusan hadis ketat sekali. Makanya kalau dalam madhab Hambali, makanya kalau di Mekah itu nggak ada sholat tasbih, karena di Mekah itu kebanyakan pakai madhab Hambali, mereka nggak ada sholat tasbih. Tapi kalau mayoritas Indonesia kita pakai Imam Syafi'i, ada sholat tasbih.
Nah, salah satunya adalah dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Untuk menyongsong ampunannya Allah. Kita senang ketika amal disetorkan, kita dalam keadaan bertaubat, beribadah kepada Allah. Nah, zaman waktu saya kecil, itu kalau pas malam nisfu Sya'ban itu rumah-rumah itu dipasang lampu lilin. Semuanya pasang lampu. Jalan-jalan dipasang lampu. Lampu ini nak cara orang Jawa itu jenenge apa? Dila. Lampu ini kalau orang Jawa namanya dila ya. Dila itu apa? Wedine Gusti Allah. Oh gitu. Simbolnya gitu. Dipasang lampu, dipasang dila. Iki malam nisfu Sya'ban, ayo pada napa? Wedine Gusti Allah. Jadi mulai sore maghrib pun dipasang lampu. Lah mangke namun Isya. Nggih, namun Isya niku gawa sego tumpeng dibekta wonten ing langgar. Langgar niku napa artine wong Jawa? Ngilangi pelanggaran. Jadi wong Jawa niku warsawae ngaten. Nggih. Jadi keterangannya gini kuau, Jadi satu. Jadi ini bulan Sya'ban, bulan terakhir di mana amal kita akan diserahkan kepada Allah. Di situ umpama dibuka semua, ya Allah, kita dusta anak ping pira, kita tahu berbengi wong anak ping pira, ya Allah, kadang bojone ora salah apa-apa dibentak-bentak. Nate Bu, ngaten niku. Ya Allah. Lambine wis dicuci, setrika, dimasake, tiba-tiba mencucu bentak bojone. Ya Allah. Karena salah satu dosa yang tanpa disadari, sering tidak disadari itu apa? Dosa ning bojone. Nggih, Pak. Ini dosa kepada orang-orang terdekat kita. Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena tradisi dulu bulan Sya'ban itu bulan kosong. Nah, sudah menjadi tradisi. Ketika ada waktu, ketika ada tempat di situ kosong, maka barang siapa yang mau memakmurkannya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sama seperti nanti akan ada zaman yang mana orang mengamalkan agama, memegang agama seperti orang yang memegang bara api. Gak ada orang yang mengamalkan agama, ya. Namun orang yang mengamalkan agama, dia lampu kecil di antara kegelapan, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti pahalanya orang mati syahid. Nah terus di waktu di mana amal ibadah ini berhenti, kalau kita tidak bisa mengisinya dengan amal-amal yang lain, nanti tidak ada tolak balanya. Maksudnya gini, dulu zaman Kanjeng Nabi itu benar, Rasulullah itu khutbah. Ketika Rasulullah khutbah, sahabat ini mendengarkan, tiba-tiba ada rombongan orang bawa barang 2 gang, banyak banget, suara onta terdengar. Akhirnya sahabat ini apa, tergesa-gesa meh pulakan bentuk sing apik-apik. Rasulullah ditinggalkan, hanya beberapa 3 orang saja sing nunggoni Nabi. Kalau dengan ceramah ditinggal ke wong, jajal rasanya kepiye. Makanya tinggi diceritakan, diabadikan surat Jumat. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka. Ketika mereka melihat perniagaan, mereka meninggalkan engkau sendiri dalam keadaan berdiri. Nah, ketika sahabat ini selesai, ono sing mengambil ini dan itu, Rasulullah bersabda, untung ono wong telu sing isih karonyong. Umpama orang 3 ini kok ikut ke sana semua, Allah akan mendatangkan azab
jurang-jurang akan mengalir, nggih, air-air yang mendidih yang akan membinasakan kalian semua. Dadi nek ana wong siji loro sing ngaji iki kanggo tulak balake sak kampung sing ora ngaji. Nah, anak orang yang 1-2 jamaah di masjid jadi tolak balaknya orang yang tidak ke masjid. Kalau ada 1-2 orang yang baca Quran istighfar, jadi tolak balaknya orang yang nggak baca Quran dan istighfar. Kayak kalau ada orang ibadah seneng, makanya seumpama di kampung kita, ada seorang, oh ternyata tetangga kita Pak Ustaz, oh dijaga Pak. Kalau kampung kita itu ada seorang Ustaz, Kiai, ahli Quran, itu keberkahan. Kita tidur mereka membaca Quran 40 rumah kanan kiri ini dapat sarolaya. Mulanya segalipun riwayat besok itu ketika ahli ibadah selesai dihisab, udkhulul jannah, masuk surga. Syuhada setelah dihisab selesai, udkhulul jannah, suruh masuk surga. Tapi ketika ustaz ulama ini setelah dihisab mau masuk surga nggak boleh. If bil bab, berhenti di pintu. Ya Allah, kenapa saya nggak boleh masuk surga? Murid teko jamaah itu ditunggu. Aja mlebu surga dhewean. Bahkan ketika dicari yang nak ngaji biasanya mbah-mbah, bapak kayak katon. Saiki orang katon diri bareng-bareng rombongan ini akan dicari, dan di sini akan berlaku syafaat dan memberi syafaat. Makanya Imam Ibnul Qayyim berkata, di depan murid-muridnya, nanti ketika engkau sudah di pintu surganya Allah, tolong cari saya. Imam Ibnul Qayyim begitu. Kalau engkau sudah di pintu surganya Allah, tolong cari saya. Kalau saya engkau cari di surga nggak ketemu, kalau saya masih tertinggal di dalam neraka atau di belakang, tolong saya diberi syafaat. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hubungan rohani ini lebih kuat daripada hubungan jasmani. Karena di akhirat ini saling terhubung dan saling memberikan syafaat. Maka besok ulama, ini bisa di akhirat mereka akan masuk surga kilingan jenengan Pak. Dengan aneh banyak kilingan ulama badan. Jangan mangan durian kilingan kiai badan. Jangan masak engkau kilingan kiai badan. Kiai itu memang masuk surga itu kilingan jenengan. Kiai itu memang ya Allah Jawa yang ning ndi. Muridnya ning ndi. Nah, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita itu digiring masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ini bersama-sama. Nah, ini dari yang saya sampaikan poinnya satu. Oke. Rahmat Allah itu begitu luasnya, luar biasa. Kita maksimalkan ibadah kita, kemampuan kita. Jangan kita hanya sekedar sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi bertambah, meningkatkan iman, hijrah, jihad. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Orang yang beriman dapat rahmat. Kalau dia hijrah dapat ridhonya Allah. Kalau dia jihad mendapatkan surga derajat sesuai dengan maksimal jihadnya. Oh, ya kan? Fiha na'imun muqim. Di sana di dalam surga ada nikmat yang tiada batas. Nah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Nah, kita siapkan sekarang, kita berlatih sekarang. Semoga jenengan dipun paringi panjang umur, sehat, Semoga bulan Ramadan ini betul-betul menjadi hikmah. Kita nggak tahu, bisa saja bulan Ramadan ini
ini adalah bulan Ramadan yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten pertanyaan nggih? Pertanyaan, monggo silakan. Cukup? Kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertanya langsung.